Selamat pagi semua. Apa kabar? Belum semangat nih. Ulangi lagi. Selamat pagi semua. Baik, hari ini kita akan berbicara ya tentang P5. Apa itu P5? P5 apa itu P5? Project penguatan profil pelajar pajak. Baik, sebelumnya itu kita mulai dulu dengan doa ya, biar lancar kegiatan kita hari ini. Siapa yang bertugas, silakan maju ke depan, memimpin kita dalam doa. Sebelum kita laksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang kita akan lanjut di SMP kita ini. Kita mengambil temanya itu adalah suara demokrasi. Suara demokrasi yang kita ambil dari proyek penguatan profil pajak. Ada yang tahu apa itu suara demokrasi? Atau pernah dengar di televisi, di berita-berita? Belum pernah dengar? Baik. Ada berapa dimensi profil Pancasila? Ada? Ada berapa? 65. Global ketiga, yang keempat, 5, 6, 7. Oke, berarti 6 aja ya. Luar biasa, paham betul. Ada yang tahu bernalar kritis itu apa? Bernalar kritis itu apa? Tahu nggak kira-kira? Masa nggak tahu bernalar kritis? Kalian kan anak pelajar semua nih. Paling kurang harus punya nalar yang bernalar kritis itu artinya apa? Dia berpikirnya maju ke depan. Kemudian kritis. Kritis artinya bukan terima segala sesuatu langsung terima, enggak. Penuh pertimbangan dan pemikiran. Itu disebut dengan bernalar kritis. Kalau kebinekaan global apa? Bineka global. Kita sekarang dimasuk dalam berbineka global. Apa berbineka? Pernah dengar kata bineka tunggal ika? Apa itu? Berbeda-beda tetap bersatu tapi berbeda. Di balik pun sama kurang lebih maknanya. Karena itu sangat penting. Di dalamnya ada karakter. Apa sih karakter? Itu yang sekarang lagi kita genjot supaya apa? Karakter itu harus muncul. Kenapa? Zaman sekarang karakternya sudah semakin berpudar, bahkan hilang. Yang kita lihat sendiri sekarang kan, anak sekolah sekarang luar biasa. Karakternya sudah semakin menurun. Ada yang sopannya luar biasa, ada yang kurang sopan. Memang ada juga yang tidak. Ada yang merasa seperti itu. Kalau zaman dulu ketemu gurunya salam ya. Sekarang ketemu gurunya langsung cuek. Terserah lah. Mau guru kayak apa, kalau di luar enggak lagi tegur-tegur. Tapi di sekolah ada juga yang cuek, ada juga yang. Apakah guru perlu dipuji? Enggak. Apakah perlu ditegur? Perlu enggak? Kalau di rumah biasa, apa yang kalian lakukan dengan orang tua? Kalau mau pergi sekolah, apa yang kalian buat dengan orang tua? Kalau orang tuanya udah ada, gimana? Siapa kira-kira yang perlu Anda hormati di rumah? Nenek dan seterusnya ya. Dengan anak-anak atau dengan adik perlu nggak kita hormati? Perlu. Mengapa kita perlu hormati?
Mengapa perlu? Karena memang semua manusia, makhluk hidup perlu dihargai dan hormati. Itulah perlu pendidikan karakter di sekolah. Di rumah ada nggak diajarkan tentang karakter? Ada, hanya kita tuh kadang-kadang lupa. Ya, kita tuh tidak. Misalnya di rumah nggak pernah diajarkan, tapi kita tahu. Kalau makan jangan ribut, kata mama dan bapak di rumah. Apa tujuannya? Biar tak keselak. Kalau malam jangan jahit baju celana. Apa tujuannya? Supaya jarumnya tidak tusuk ke. Kalau apa lagi ya? Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam 3. P5 yang kita pilih di sekolah kita ini adalah tentang suara demokrasi. Jadi suara demokrasi ini kebetulan di sekolah kita ini akan mengadakan pemilihan OSIS. Jadi paslah saya rasa dan kita semua memilih suara demokrasi ini. Apa sih suara demokrasi? Atau pernah dengar demokrasi itu apa demokrasi? Demokrasi. Demo dan kerasi. Ya. Baik, kita dengar dulu beberapa pengantar ini. Yang pertama, Indonesia itu merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat, di mana rakyat dapat berperan serta dalam pemerintah yang dijalankan demi kepentingan rakyat. Berarti di negara kita ini adalah yang menjadi pemimpin negara siapa kira-kira? Presiden atau rakyat? Siapa yang lebih tinggi kedudukan di Indonesia ini? Rakyat apa presiden? Presiden apa rakyat? Rakyat yang lebih tinggi. Ya. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada presiden. Jadi yang paling tinggi adalah presiden. Yang paling tinggi adalah ya, rakyat lebih tinggi. Kenapa rakyat lebih tinggi? Karena rakyat yang punya negara ini, yang punya tanah air Indonesia adalah punya rakyat, bukan punya presiden. Presiden bisa berganti tiap tahun atau tiap satu periode 5 tahun. Ya, bisa diturunkan di tengah jalan apabila tidak melaksanakan dengan baik. Kemudian penerapan demokrasi Indonesia memberikan peluang pada rakyat untuk bebas melakukan beragam aktivitas. Jadi Indonesia ini adalah negara yang bebas beraktivitas. Salah satu contohnya negara yang paling bagus ya, bukan paling bagus lagi. Kekeluargaan sangat tinggi adalah negara Indonesia. Negara Indonesia ada berapa agama? Ada 6 agama. Ada enggak berita kacau balau tentang agama? Jarang kita dengar ya. Akornya luar biasa. Coba di negara lain yang hanya satu agama tiap hari perang, tiap hari kelahi, gara-gara agama. Tapi di Indonesia 6 agama tapi orangnya hidupnya rukun. Apakah di kelas ini sudah punya jagoannya masing-masing? Ada. Pasti ada yang pilih salah satu kawan, kata kawan, kata satu kampung, ya, karena satu daerah ini biasa menjadi untuk memilihnya. Sekolah perlu memberikan kesempatan pada murid untuk menggunakan hak asasi mereka. Jadi pemilihan ketua OSIS ini adalah hak asasi dari setiap warga sekolah, ya, atau disebut dengan OSIS. OSIS itu adalah warga sekolah. Apa singkatan dari OSIS? Kepanjangan dari OSIS? Organisasi Siswa Intra. Melalui proyek ini, ini yang perlu kita pahami. Melalui kegiatan proyek ini, murid akan melatih keterampilan dalam menyuarakan pendapat, menghadapi perbedaan, mengambil keputusan. Setiap kegiatan dalam proyek ini ditujukan untuk membangun nilai saling menghormati, toleransi, kedamaian, serta kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat.
Selain itu, murid akan diminta mempresentasikan hasil produk dalam bentuk visual, audiovisual yang akan disajikan di media sosial sebagai wujud mendukung penggunaan teknologi dengan baik dan benar di zaman yang semakin berkembang ini. Ini beberapa pengantar mengenai profil Pancasila dengan tema suara demokrasi. Di kelas kita memilih pemilihan OSIS. Gambaran umum dari proyek ini. Pertama, satuan pendidik kita namanya apa? SMP 1. Alokasi waktu ini kegiatan ini berjalannya kurang lebih 3 bulan ke depan. Waktu pelaksanaan mulai dari Juli, Agustus sampai dengan September. Fasenya di fase D, terlebih khusus kelas 7. Temanya suara demokrasi. Dimensi profil Pancasila, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong kritis model pembelajaran. Ini kita dapati daring ya, tapi kita pakai secara tatap. Kegiatan utama nanti ada individu dan kelompok. Nanti bisa dalam bentuk kelompok, dalam bentuk individu membuat kegiatan. Metodenya ada diskusi, ada presentasi, ada proyek, dan ada eksplorasi. Jenis asesmennya ada tertulis dan ada performa. Bisa disampaikan secara langsung. Ada beberapa tujuan dari proyek ini. Tujuan yang pertama, menganalisis dampak dari keberagaman pendapat dan pemikiran di sekolah. Ini tujuan dari kita buat kegiatan ini. Tujuan yang kedua, menunjukkan perilaku positif dalam menyikapi keberagaman dan pemikiran di sekolah ini. Tujuan ketiga, mengidentifikasi, mempertimbangkan alasan diri dan orang lain memiliki pendapat yang berbeda tentang isu-isu penting. Ini banyak isu-isu penting ya. Berpikir terbuka pada ide-ide pendapat orang lain. Artinya kita bisa berbagi pengalaman ide-ide yang ada dalam pemikiran kita. Boleh kita berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Keenam, berkolaborasi dengan teman, guru, warga sekolah lainnya. Ini tujuan yang umum. Tujuan khusus untuk kegiatan untuk pribadi kita, menjelaskan pentingnya kesetaraan sosial, menyuarakan pendapat dalam berbagai bentuk dialog, membangun gagasan dan opini yang kuat dengan menyajikan fakta, keputusan dilandasi oleh hak asasi manusia dalam sistem demokrasi. Menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari, mengidentifikasi nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun komunikasi komunitas yang demokratis. Bentar dulu. 3.
Taluk, taluk. Tiga. Dia bingung manggil. Tiga. Hadir. Tiga. Sedikit ya. Ya, inilah calon ketua OSIS. Belum. Tiga. Ija. Ija. Inilah calon wakil ketua OSIS. Ya, ini hasil rekapitulasi penghitungan suara Ketua dan Wakil Ketua OSIS tahun 2023 SMP 1 Elahir 1234. Ini tulisannya. Kemudian jumlah suara 47, yang kedua ini 31, yang ketiga ini 4, dan yang keempat 21. Tertanda Ketua Mulyadi, Sekretaris Nurul Arif. Ini rekapitulasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP 1 Elahir periode tahun 2023. Nomor 1 itu pasangan Jonathan Mendala Kusuma Kiza Rizky Sivana memperoleh suara 190. Kedua, Brigita Sivila Verna
dan Badria memperoleh suara 44. Kemudian pasangan ketiga Dina Ekstari dan Safaria 17 suara. Pasangan keempat Jose dan Miranda itu memperoleh suara 26. Kemudian suara rusak atau tidak sah 6. Jumlah pemilih ada 283. Jumlah yang tidak memilih 28. Tertanda ketua PPO-nya Tesalonika, Sekretaris Indah Puspa Ningsi. Dari hasil rekapitulasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini, pemenangnya adalah Jonathan Mandala Kusuma dan Giza Rizky Sipana memperoleh 190 suara. Ini yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023 di SMP 1 Ela Hilir. Ya, ini baliho terpasang di depan kita ini adalah beberapa gambar-gambar kandidat dari calon ketua OSIS, wakil ketua OSIS periode tahun 2023 yang ada di SMP 1 Ela Hilir. Ini judulnya ini pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Ela Hilir masa bakti tahun 2023-2024. Ini ada beberapa pasangan, ada 4 pasangan yang akan menjadi kandidat terbaik pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP 1 Ela Hilir masa bakti tahun 2023 tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Semangat. Terima kasih. Jadi rencana Bapak, kemudian kita semua tahu. Jadi maksud Bapak itu kita mau melakukan kemungkinan kalau ada minggu kita koneksi dengan Bapak apakah diupacara atau tidak. Kalau diupacara itu kan sebenarnya tidak lama, tidak bukan, dia hanya waktu nanti dipersiapkan betul karena pengurusnya. Mungkin pengurusnya juga dipanggil di mana. Kalau nanti dipanggil langsung, setelah dipanggil nanti baru sebelum ada amanah itu kan dilatih dulu, setelah itu baru ada. Enggak lama ya. Kemudian apa kabarnya? Uang menjanji ya. Nah, kemudian di sekolah, kemudian maju supaya kembalikan baru Bapak inginkan nanti pengurus yang sudah dipilih itu ketika ada rapat, ada pertemuan kayak gini, jangan lagi soal maksudnya sok diperlukan gitu kan. Tetapi bagaimana kalian itu ketika ada berita langsung inisiatif dan langsung proaktif, ya. Nah, seperti ini sudah lumayan bagus, jadi sudah mengumpulkan. Nah, jangan kayak tadi dipanggil seperti tidak ada telinga. Itu kan membuat kawan tuh marah, tidak enak. Ya. Jadi kalau dipanggil, ya langsunglah inisiatif, proaktif, kan enak begitu. Ya. Nah, itu hasil Bapak. Nah, nanti ini kalau bisa diketik, kalau enggak nanti dikirimkan ke saya, ya biar Bapak musiknya. Tolong dibuat dulu nama yang lengkap. Ya kemarin sesi udah semua. Nah kalau bisa diketik, mungkin 3 bisa ketiknya, ada komputer, ada laptop kan. Nanti tinggal kita print. Bisa besok, kan ini masih ada 2 hari. Besok bisa persiapan. Nanti bisa juga. Nanti boleh juga cari bagaimana cara apa
upah jadi itu dari Angan dalam tuh. Angan dia keluar. Nanti kecimatnya atau siapa namanya bapak kalau itu bisa kemudian bisa kemarin kemarin itu ya kan ucapan tempatnya yang itu balik kan selesai. Jadi kalau di masyarakat semuanya itu mana bendera OSIS kita ya? Ibu. Nanti persiapkan bunga itu untuk bendera merah putih dan OSIS. Kemarin ada ya teman ibu ya? Di kantor OSIS ada. Karena bendera itu tidak ada. Itu saja. Saya pikir itu saja. Nanti informasi. Tolong kawan-kawan nanti kerjasama lah apa yang mau di itu ya. Yang pasti pengurusnya harus hadir lengkap. Kemudian nanti nama-nama itu nanti diklarifikasi lagi nama lengkapnya biar nanti ya di namanya diklarifikasi sesi-sesi namanya sudah kan nanti diketik saja ada contoh yang mana saya bapak kasih di itu kan di grup kan lihat ya itu ada dalam nahan itu bapak kirim lagi. Saya pikir itu ada pendapat yang kelas 2 siapa itu ada di sini kelas 2 berarti banyak kelas 1 ya kelas 1 banyak ya nanti kelas 1 belajarlah bagaimana dan nanti tolong ketua situ sendiri lalu koordinasi dengan itu walaupun dia udah tidak lagi jadi pengurus bisa kayak desa tapi itu menjadi salah satu pembina lah ya jadi konsultasi apa bagaimana nanti desa juga jangan itu Panas mana itu juga mengganggu mereka ya nanti juga waktu pelatihan juga nanti kan ada serah terima nanti kita tak bagaimana buat kosong apa kita tahu dulu masih ada buat kosong kerja. Oh ya, salah saya ini, saya lupa namanya. Ya, nanti itu saja lah mungkin program kerja kita. Setelah 5 saja, mungkin simbolis saja. Kita setelah pelatihan, setelah biasa ya. Nah, setelah pelatihan mungkin serah 5 ya jabatan lah, gitu. Posisi sama setnya. Saya pikir itu. Ada pertanyaan yang lain, Bogor? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sama ada Indah, kamu Indah? Oh iya, kamu Indah pada waktu. Jadi nanti Indah sama Tessa sama yang cowok yang lain nanti yang pengurus lama itu nanti ya. Siapa tahu nanti Senin bisa. Nanti Bapak koordinasi dulu dengan kepala sekolah hari Sabtu. Kalau beliau bilang siap, kita laksanakan. Kalau beliau bilang beliau tidak siap, kita undur. Saya pikir itu dari Bapak. Nanti kalau ada apa-apa konsultasi dengan Bapak dulu. Dosa dengan Bu Yus, karena Bu Yus lagi sibuk. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silakan masuk ke kelasnya masing-masing, belajar seperti biasa. Jangan kelas dulu. Ya, ini ketuanya mau kan lo, duduk lo. Ada ketuanya yang menyambut Islam. Habis ini jangan keluar dulu. Kita mau mengecekkan nama panjang. Sama nomor WA yang belum masuk grup. Dari Ya silakan dikonfirmasi kembali nama-namanya nanti sama nomor WA-nya biar bisa langsung masuk di grup. Ya, silakan. Acara pelantikan pengurus OSIS tahun
berjumpa di ruangan ini untuk melakukan suatu kegiatan besar di sekolah kami, yaitu pelantikan pengurus OSIS yang baru tahun ajaran 2023-2024. Berkatilah seluruh rangkaian acara kami pada hari ini agar boleh berjalan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Berkatilah semua para pengurus OSIS tahun ini dan seluruh pimpinan, semoga senantiasa bekerja sama bahu-membahu untuk membangun kegiatan serta pembangunan dan mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di SMP 1 Elahir ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Bacaan SK Pengurus OSIS tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Teks yang ibu bacakan ini kan baru ibu menanyakan yang bersediakan, nanti kalian jawab bersedia, betul ya. Nanti kalau ibu bacakan menjadi pengurus, nanti kalian bersama-sama mengikuti ya. Mau ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Elahir masa bakti 2023-2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab serentak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS sekolah masa bakti? Belum selesai. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS sekolah Anda masa bakti 2023-2024? Bersedia. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di sekolah Anda? Bersedia. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di sekolah Anda? Bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Bersedia. Terima kasih. Di pengurus OSIS SMP Negeri 1 Elahir masa bakti 2023-2024. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 1 Elahir. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 1 Elahir. Masa bakti 2023-2024 berjanji. Masa bakti 2023-2024 berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta menjunjung tinggi Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Sanggup melanjutkan dan melaksanakan estafet kepemimpinan OSIS yang disiplin dan penuh tanggung jawab. 3. Taat pada tata tertib sekolah dan menjadi pelopor penegak tata tertib sekolah. 4. Menjunjung tinggi nama baik SMP Negeri 1 Elahir. Dengan prestasi, dedikasi dan sopan santun. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi. Dalam sikap, perkataan dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran,
13 November 2023 berdasarkan surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Ela Hilir tentang latihan dasar kepemimpinan OSIS nomor 421.2/2023 pengurus OSIS Sekolah Masa Bakti 2023-2024 yang namanya termaktub dalam surat keputusan di atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS Sekolah SMP Negeri 1 Ela Hilir Masa Bakti 2023-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ditetapkan di Ela Hilir 13 November 2023. Kepala SMP Negeri 1 Ela Hilir, Musdalifah SPD. Penyerahan bendera OSIS dari pengurus lama ke pengurus baru dan pemberian piagam penghargaan. Ya. Kami sebagai pengurus OSIS lama menyerahkan bendera OSIS ini kepada OSIS baru. Terima kasih kepada pengurus yang lama, dan kebetulan mungkin pengurus yang lama juga masih masuk dalam kepengurusan yang baru ya. Ada yang masih masuk ya? Mungkin yang berbeda itu hanya divisinya atau tugas-tugasnya. Ya, ada juga kan? Kemudian ada juga ya pengurus-pengurus baru yang masuk. Jadi kenapa pengurus yang lama itu tidak semuanya dilepaskan? Itu artinya pengurus yang lama bisa mendidik adik-adiknya atau pengurus-pengurus yang baru untuk bersama-sama berkolaborasi membuat suatu perubahan di SMP Negeri 1 Ela Hilir ini dengan melalui organisasi siswa intrasekolah. Kalian adalah orang-orang terpilih di sini di antara beberapa ratus siswa yang ada di SMP Negeri 1 Ela Hilir. Kalian harusnya berbangga karena kalian merupakan orang-orang terpilih untuk ikut berkontribusi dalam memajukan SMP Negeri 1 Ela Hilir. Nah, programnya Ibu tunggu nanti. Ibu tunggu program-program OSIS yang baru ini. Kalau yang lama itu alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Dan terakhir itu kemarin di acara Hari Pahlawan. Ya, itu mungkin masih dalam program OSIS yang lama. Jadi untuk OSIS yang baru ini, Ibu tunggu program-programnya. Silakan sampaikan, kita bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan SMP Negeri 1 Ela Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan pengurus OSIS telah selesai. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Kok nyanyi?